Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Perkenalkan, nama saya Rina Damayanti. Akan mempresentasikan mata kuliah filsafat dengan materi teori kebenaran. Ini saya akan mempresentasikan mata kuliah filsafat, yaitu dengan materi logika. Saya akan menjelaskan tentang pengertian skeptisisme. Baik, selamat siang teman-teman. Langsung saja saya akan menjelaskan secara singkat tentang teori kebenaran. Dalam bahasan ini, makna kebenaran dibatasi pada kekhususan makna kebenaran keilmuan atau ilmiah. Kebenaran ini mutlak dan tidak sama ataupun langgeng, melainkan bersifat nisbi atau relatif, sementara atau tentatif, dan hanya merupakan pendekatan. Teori kebenaran ini mempunyai 5 pembahasan. Yang pertama, teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Contohnya, semua besi bila dipanaskan akan memuai. Dan juga sebagian besar mahasiswa UINAS Jember adalah perempuan. Itu termasuk contoh teori korespondensi. Dan yang kedua ialah teori kohersi. Teori kebenaran kohersi mencirikan kebenaran sebagai properti dari keseluruhan sistem proposisi yang dianggap berasal dari proposisi individu hanya secara turunan sesuai dengan kohersinya dengan keseluruhan. Contohnya, semua manusia memiliki akal, maka budi pasti juga memiliki akal. Semua air dapat menguap, maka air hujan juga dapat menguap, seperti itu. Dan yang ketiga ialah teori kebenaran pragmatik, adalah teori yang memandang bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Contoh dari teori pragmatik adalah kebenaran mengenai neraka. Dan yang keempat ialah teori performatik, menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan di dalam pernyataan itu. Contohnya, tahun 2024 akan diadakan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Ini dianggap benar karena KPU adalah lembaga yang secara sah mengurusi tentang pemilu. Dan yang kelima ialah kebenaran struktural paradigmatik, merupakan perkembangan dari kebenaran korespondensi. Contohnya, sampai sekarang analisis regresi, analisis faktor, dan analisis statistik. Lanjut lainnya masih dimaknai pada korespondensi untuk satu dengan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu terima kasih dan lanjut pada materi selanjutnya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang skeptisisme. Pengertian skeptisisme dalam penggunaan sehari-hari. Skeptisisme dapat diartikan sebagai sikap keraguan atau kecenderungan untuk tidak percaya, baik secara umum maupun terhadap objek tertentu. Skeptisisme dapat juga disebut sebagai doktrin bahwa pengetahuan bukan hal yang pasti, sebuah metode penilaian yang ditangguhkan keraguan yang struktur atau karakteristik dan kritik skeptis. Sedangkan dalam filsafat, skeptisisme dapat merujuk pada metode penyelidikan yang menekankan pengawasan kritis, kehati-hatian, dan ketelitian. Untuk mendapatkan pengetahuan melalui keraguan terstruktur dan pengujian terus-menerus, seperangkat tuntunan mengenai keterbatasan pengetahuan manusia dan tanggapan yang tepat untuk keterbatasan tersebut. Skeptisisme adalah sikap mempertanyakan atau mencurigai segala sesuatu karena adanya keyakinan bahwa segala sesuatu bersikap tidak pasti. Para penganutnya meyakini adanya pengetahuan yang diduga sebagai keyakinan atau dogma belaka. Kata skeptisisme berasal dari kata skeptis
yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kurang percaya atau ragu-ragu terhadap keberhasilan. Secara etimologis, skeptisisme berasal dari bahasa Yunani yaitu skeptomai yang berarti untuk melihat sekitar atau untuk mempertimbangkan. Kata skeptis tidak harus dipahami sebagai sikap negatif yang langsung meragukan sesuatu dan tidak mempercayai keberadaan pengetahuan. Skeptisisme mempertanyakan sesuatu dengan cara menyampaikan argumen yang terstruktur untuk menimbulkan keraguan agar mendapatkan penjelasan yang akurat dan memadai. Secara formal, skeptisisme merupakan topik yang menarik dalam filsafat, khususnya epistemologi. Sedangkan secara informal, skeptisisme dapat diterapkan pada topik apapun, seperti politik, agama, atau pseudosains. Ini sering diterapkan dalam ranah yang terbatas, seperti moralitas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan sekilas materi tentang logika dalam filsafat. Logika filosofi atau bisa juga disebut logika filsafat, logika sebagai cabang filsafat. Filsafat adalah kegiatan atau hasil pemikiran atau perenungan yang menyelidiki sekaligus mendasari segala sesuatu yang berfokus pada makna di balik kenyataan atau teori yang ada untuk disusun dalam sebuah sistem pengetahuan rasional. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Dalam usaha untuk memasarkan pikiran-pikirannya serta pendapat-pendapatnya, filsuf-filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Logika sebagai cabang filsafat adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Menurut Louis of Katzow, logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu, dan kadang-kadang logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan. Logika bisa menjadi suatu upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: adakah metode yang dapat digunakan untuk meneliti kekeliruan pendapat? Apakah yang dimaksud pendapat yang benar? Apa yang membedakan antara alasan yang benar dengan alasan yang salah? Filsafat logika ini merupakan cabang yang timbul dari persoalan tentang penyimpulan. Mungkin hanya ini saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.